gambaran komprehensif kepada para penonton. Saya meminta Ibu bersedia Ibu menceritakan secara singkat mengenai profil Ibu sebagai KTP, termasuk latar belakang pendidikan Ibu. Lebih lanjut, saya juga penasaran bagaimana perjalanan karir profesional Ibu di dunia pendidikan, mulai dari awal mengajar hingga saat ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri 5. Saya yakin kisah perjalanan Ibu akan menjadi motivasi bagi kami para calon. Baik Mbak Dwi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Diana Dinsyukur Cita. Saya di sini selaku sebagai kepala sekolah SDN Negeri 6 yang berada di Kecamatan Ngawi. Mbak Dwi, saya akan menceritakan tentang latar belakang pendidikan dulu ya. Dulu saya itu kuliah di 2 PGSD di salah satu kabupaten Ngawi. Kebetulan saya juga ambil di kampus Universitas Terbuka. Waktu itu belum ada S1-nya, kami kuliah angkatan pertama di 2 PGSD Universitas Terbuka yang ada di Kabupaten Ngawi. Setelah saya lulus di situ, saya mencoba menjadi relawan, yang bisa disebut juga guru honor di suatu lembaga sekolah negeri. Kebetulan di sana saya mengajar guru PJOK. Kebetulan yang ada itu guru PJOK yang kosong ya. Selain itu saya juga sambil mengajar di suatu lembaga yayasan, karena kebetulan saya juga memiliki S1 sejarah dari IKIP Madiun. Saya lulusan dari IKIP Madiun juga tahun 2007. Kebetulan 4 hari saya di suatu lembaga SD, saya mengajar sebagai guru PJOK, dan 2 harinya saya mengajar di suatu yayasan MTSN ada di Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi juga. Nah, itu diawali mulai tahun 2005. Kebetulan di tahun 2009 saya ikut suami. Kebetulan suami saya berdinas di suatu tempat di Provinsi Kaltara. Saya mengikuti suami saya berdinas di sana, Mbak, dan kebetulan di sana dibuka pendaftaran CPNS guru SD. Nah, akhirnya saya ikut daftar dan alhamdulillah rezeki saya diterima di suatu sekolah dasar negeri yang ada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Saya di sana mengajar kurang lebih sekitar 9 tahun. Iya Mbak, lama sekali. Ya mulai 2009 tadi saya diangkat, terus sampai mengikuti suami saya mutasi ke Jawa itu tahun 2018. Di sana saya mengajar kelas 6 SD, dan waktu kami mau pindah, saya mengusulkan pindah. Akhirnya saya pindah ke Kecamatan Gede, Kabupaten Ngawi, di suatu lembaga yang namanya SDN Randu Songo 1. Saya mengajar di SDN Randu Songo 1 selama kurang lebih 4 tahun ya. Pada tahun 2023 saya mengikuti program pemerintah yaitu guru penggerak. Saya mengikutinya selama kurang lebih 10 bulan mulai tahun 2022 kalau nggak salah itu Mbak, sampai 2023 saya jalani dan akhirnya selesai. Nah, di perjalanan waktu itu alhamdulillah karena salah menjadi kepala sekolah itu dengan adanya program pemerintah yaitu mengikuti guru penggerak. Sebelum selesai guru penggerak, alhamdulillah saya mendapat amanah baru dari Pak Bupati Ngawi. Saya mendapat SK bahwa saya ditugaskan di suatu lembaga yaitu SDN Negeri 6 pada awal tahun 2024. Di sini saya tidak lagi sebagai guru, tetapi mendapat amanah menjadi seorang kepala sekolah. Sungguh cerita yang inspiratif dan mencerminkan dedikasi yang luar biasa ya Ibu. Ya Pak. Terima kasih telah berbagi kisah yang berharga ini. Baik Ibu, mari kita langsung ke topik ini. Ya. Dalam perspektif Ibu, seberapa fundamentalkah penanaman dan penguatan pendidikan karakter dilakukan sehingga anak-anak berada di jenjang sekolah dasar Ibu? Ya, pentingnya penanaman karakter di pendidikan
dasar, khususnya di SD Mbak, karakter anak itu yang menurut saya itu pendidikan karakter di jenjang sekolah dasar ini sangat fundamental. Masa ini adalah masa yang fondasi emas bagi anak, di mana anak-anak sedang membangun kebiasaan, nilai-nilai, identitas dirinya. Jika sejak dini anak-anak itu dibekali dengan nilai disiplin, tanggung jawab, empati, dan kejujuran, maka akan menjadi bekal yang kuat untuk anak-anak di tingkat selanjutnya. Khususnya nanti kan anak dari SD ke SMP, SMA. Disitulah anak-anak mendapatkan bekal-bekal pendidikan karakter yang lebih kuat. Pendidikan karakter di sini menurut saya bukan sekedar tambahan, melainkan kegiatan dari inti pembelajaran tersebut. Baik Ibu, saya sangat antusias mengenai hal ini. Setelah bertahun-tahun mendedikasikan diri sebagai guru atau pembimbing, Ibu tentu sudah bertemu dengan beragam karakter anak. Dapatkah Ibu berbagi tentang pengalaman paling berkesan Ibu dalam menghadapi keragaman karakter siswa di sekolah dasar? Pengalaman berkesan bagi saya dalam menghadapi keragaman karakter siswa. Ya, menurut saya salah satu pengalaman yang sangat penting bagi saya dan berkesan itu waktu saya menjadi seorang guru, Mbak. Bagaimana di sini saya mendapati berbagai macam anak. Anak ini adalah unik. Jadi keunikan yang beraneka ragam, maksudnya apa itu unik? Ada anak yang aktif, ada anak yang kurang, ada anak yang pemalu, ada pula anak yang cenderung sulit ya, banyak tingkah itu sepertinya ya. Kalau anak SD itu terbiasa, ada yang anak lari sana lari sini, berbagai macam karakter. Jadi kita sebagai guru itu ya harus bisa mampu mengendalikan anak-anak. Disitulah uniknya anak-anak di tingkat SD. Dari situ saya yakin bahwa siswa yang unik itu yaitu setiap anak memiliki kelebihan, kekurangan, dan potensi yang berbeda. Tantangan inilah yang membuka mata saya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendekatan yang sesuai dengan dirinya masing-masing. Di sini saya mulai belajar tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi anak-anak, komunikasi yang hangat dengan anak, dan strategi pembelajaran yang variatif dan inovatif tentunya. Dan ketika akhirnya mereka bisa bekerja sama dan saling menghargai dan menemukan kekuatan masing-masing, disitulah kepuasan terbesar saya sebagai seorang pendidik. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin mengetahui lebih detail strategi atau program apa yang Ibu terapkan sebagai pemimpin atau pendidik dalam upaya nyata membentuk karakter siswa, dan apa aja sih kendala utama yang selama ini Ibu hadapi dalam proses implementasi program karakter tersebut? Baik Mbak, strategi, program, dan kendala dalam menentukan karakter yang saya hadapi sekarang ini. Sebagai kepala sekolah tentunya saya memiliki program-program yang ada di sekolah ini, dan program-program yang sudah saya buat sudah saya sosialisasikan ke komite sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah ini. Program-program tersebut salah satunya yaitu pembiasaan. Pembiasaan bisa diawali dengan kegiatan pagi, yaitu sebelum anak-anak datang, sebelum jam 7 itu kita ada tadarus secara bergantian. Setelah itu mulai jam 7 sampai 7.30 kita ada kegiatan sholat duha berjamaah. Nanti siang juga ada kegiatan sholat zuhur berjamaah. Dan program-program yang saya miliki sudah saya sosialisasikan ke teman-teman guru, komite, dan stakeholder yang ada di sekolah ini. Contohnya program kegiatan tentang keagamaan. Setengah 7 anak-anak yang datang sudah bergiliran mereka tadarus pagi. Selanjutnya dilanjut dengan sholat duha berjamaah jam 7. Kemudian setelah itu setengah 8 sudah diawali kegiatan belajar mengajar di kelas. Nanti jam 12 dilanjutkan dengan program sholat berjamaah, yaitu sholat duha. Setelah itu anak-anak baru melaksanakan kegiatan KBM selanjutnya. Setelah sekitar jam 2-an sampai setengah 3, anak-anak juga ada program dari sekolah, yaitu program ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami SD Negeri 6. Yang pertama itu ekstra tari hari Senin. Yang kedua hari Selasa itu kami ada ekstra kurikuler, yaitu tartil, pembacaan tartil, qiraah itu Mbak. Dan hari Rabu
ada juga hadroh dan diiringi dengan tari sufi. Kebetulan tari sufi ini satu-satunya kegiatan hadroh yang ada tari sufinya yang ada di Kecamatan Gede. Karena di sini hanya ada di SDN Gede ini, anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan tari sufi dan hadrohnya. Untuk hari Kamisnya, ekstrakurikuler di SD kami yaitu pramuka. Di sini pramuka itu menurut saya sangat penting karena anak-anak diajarkan belajar untuk bertanggung jawab dan melatih kepemimpinannya. Namun tentu saja ada kendala, seperti perbedaan latar belakang anak dan perbedaan latar belakang keluarga. Kadang ada pembiasaan yang sudah kita tanamkan di sekolah tapi tidak dilanjut di rumah, seperti itu. Nah, selain itu keterbatasan waktu kami sebagai pendidik di tengah padatnya kegiatan dan kurikulum juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi ini tuh menegaskan bahwa peran aktif, konsisten dan keteladanan dari guru memang sangat krusial dan tak tergantikan. Iya. Baik, berbicara tentang keberagaman, menurut Ibu bagaimana seharusnya peran strategis seorang guru atau kepala sekolah dalam memberikan pendekatan dan bimbingan untuk siswa-siswi yang memiliki latar belakang dan kebutuhan karakter yang berbeda-beda? Baik, Mbak. Peran guru di sini sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai pendidik sekaligus sebagai teladan bagi anak-anak, khususnya anak SD. Anak-anak tidak hanya belajar di kata-kata saja, tetapi mereka lebih meniru sikap orang dewasa tentunya ya, sikapnya sehari-hari di lingkungan mereka. Karena itu, guru harus mampu menjadi teladan dengan memberikan contoh-contoh yang nyata dengan berbagai contoh, misalnya bagaimana kita bersikap, kedisiplinan, kejujuran, dan menghargai perbedaan. Untuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau dengan latar yang berbeda, di sini guru harus lebih adaptif, memberikan pendekatan personal, dan memastikan tidak ada anak yang merasa tertinggal dan terpinggirkan. Jadi Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya adalah prestasi atau keberhasilan apa yang paling Ibu banggakan terkait perubahan karakter positif yang ditunjukkan oleh siswa-siswi di SD Negeri 6 selama kepemimpinan Ibu? Yang paling membanggakan bagi saya bukan hanya sekedar prestasi akademik, tapi juga perubahan positif yang terlihat pada siswa. Misalnya peningkatan kedisiplinan tentang anak, yaitu anak-anak bisa disiplin terhadap waktu, mulai dari anak-anak berangkat dan anak-anak pulang. Selain itu, yang terpenting adalah kedisiplinan mereka dalam mengikuti kegiatan belajar di kelas. Ada juga yang kedua itu tentang kejujuran. Anak-anak dilatih kejujuran di sini. Anak-anak tidak curang, anak-anak tidak berbuat untuk mengambil sesuatu barang yang dimiliki teman dan lain sebagainya. Terus selain itu juga kemandirian. Di sini contohnya kemandirian. Anak-anak tidak bergantung pada guru saja. Kalau sudah ada jadwalnya, misalkan ada pembiasaan dan kegiatan yang lain, mereka sudah terbiasa dengan melatih dirinya untuk disiplin tepat waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut tanpa panduan guru. Jadi sudah terbiasa Mbak, misalkan ada guru yang belum hadir gitu ya, itu anak-anak sudah menyiapkan kegiatannya sendiri. Selain itu juga melatih tentang kepedulian anak terhadap peduli lingkungan. Anak-anak bisa terbiasa membuang sampah pada tempatnya, dia peduli terhadap lingkungan sekitar, misalkan ada sampah yang kotor, mereka harus ngapain dan lain sebagainya. Baik Ibu, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir. Dalam implementasinya di lapangan, bagaimana mekanisme dan bentuk kolaborasi ideal yang terjadi antara guru dan orang tua serta seluruh pihak sekolah dalam mewujudkan dukungan penuh terhadap pembentukan karakter siswa seperti itu? Kolaborasi yang ideal ketika guru, orang tua, dan sekolah berjalan bersama, di mana guru memberikan pembiasaan dan pembimbingan di sekolah dan selaku orang tua melanjutkan pembiasaan tersebut ketika mereka anak-anak di rumah. Sementara pihak sekolah menyediakan program dan fasilitas pendukungnya. Bentuk nyata kolaborasi ini kami biasa mengadakan pertemuan dengan orang tua dengan komite, itu kadang 3 bulan sekali,
atau sudah 6 bulan sekali seperti itu enggak. Tapi selain itu kami juga ada grup via WA di mana grup itu bisa menyambungkan kita selaku orang tua dan guru jika ada perkembangan tentang anak atau masalah-masalah anak, kita selalu melibatkan orang tua. Di sini orang tua sangat mendukung dengan kegiatan anak-anak di sekolah. Jika semua pihak saling mendukung antara guru, orang tua, dan sekolah, tentunya pembentukan karakter siswa ini akan jauh lebih kuat dan jauh lebih baik di sekolah. Ini juga saya sedikit mendasari dari diskusi kita itu. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan karakter siswa sekolah dasar adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan 3 pilar, yaitu sekolah, orang tua, dan masyarakat. Orang tua menanamkan nilai-nilai dasar di rumah, sekolah menerapkan nilai-nilai tersebut, sementara lingkungan sekitar juga turut memengaruhi perkembangan anak-anak. Sinergi dari 3 pilar ini membentuk siswa yang berintegrasi, bermoral, dan memiliki keterampilan sosial yang menjadi modal penting untuk masa depan. Baik Ibu, saya sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan dan kesabaran serta kesempatan yang diberikan. Semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan, bertahan dan kesuksesan dalam memajukan dunia pendidikan. Baik, pimpinan sekalian, demikianlah perbincangan inspiratif saya bersama Ibu yang mengusulkan kita Kepala Sekolah Dasar Negeri Berkadar. Setiap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat praktis dalam upaya kita bersama memajukan pendidikan di Indonesia. Saya mengucapkan apresiasi sebelumnya kepada para sumber yang telah bersedia berbagi. Semoga cara ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sekian, sampai jumpa.